semuanya itu akan berat terasa bagi sahabat baginda Nabi Muhammad, apalagi bagi kita sangat-sangat berat terasa bagi kita kalau yang ada dalam pikiran kita, terlintas dalam pikiran kita itu ada hisabnya, ada permintaan pertanggungan jawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sahabat merasa tidak mampu untuk mengamalkan ayat ini, terlintas apalagi sampai dilakukan, baik atau jelek, akan ada pertanggungan jawabannya. Dengan demikian mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memang dibebani, dipaksa untuk melakukan perbuatan yang kami mampu untuk melakukannya. Contohnya apa? Salat, puasa, jihad dan yang lainnya, sedekah dan yang lainnya. Namun ya Rasulullah, kata para sahabat, ayat yang berikutnya yang telah diturunkan kepada anda ini ya Rasulullah, ini masalah berat bagi kami. Dan sahabat menyampaikan, tentunya kami tidak akan mampu untuk mengamalkan ayat ini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inginkah kalian semua wahai sahabatku mengatakan apa yang dikatakan oleh dua ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka setiap mendapatkan perintah atau larangan selalu menyampaikan sami'na wa asaina. Kami telah mendengar ya Allah, namun kami akan melanggarnya. Apakah kalian sebagai sahabatku akan mengatakan perkataan-perkataan seperti itu? Bal qalu, mendengar ya Allah dan kami akan taat dengan perintahmu apapun perintah tersebut. Ghufranaka, ampunilah kami ya Allah bila ada kekurangan, bila ada keteledoran, bila ada ketidakmampuan setelah kami berusaha untuk mengamalkan setiap ayat yang turun kepada baginda Nabi Muhammad. Tatkala sahabat mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap mereka, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kami telah mendengar dan pasti kami akan mentaatinya. Ampunilah ya Allah apabila ada kekurangan dan tidak kesempurnaan dalam mengamalkan firman-Mu. Kami wahai Tuhan kami hanya kepada Engkau akan kembali. Setelah para sahabat menyampaikan ini, penuh kerendahan hati mereka ucapkan dengan lidahnya, penuh dengan harapan pengampunan dari Allah mereka ucapkan dengan lidahnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya Rasulullah telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada dirinya, beriman kepada Tuhannya, demikian pula beriman ke apa yang diturunkan kepada Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada orang yang beriman. Tentunya yang diturunkan kepada Rasulullah itulah yang diturunkan kepada orang yang beriman. Beriman, orang-orang yang beriman semuanya, Nabi dan sahabat juga beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, termasuk ayat yang menyebutkan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Ditampakkan atau disembunyikan, semuanya akan ada pertanggungan jawabannya. Mereka diajarkan oleh Nabi juga beriman dan turun ayat sesuai dengan perkataan sahabat tersebut. Orang-orang yang beriman juga beriman dengan apa yang telah diturunkannya tadi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami para sahabat tidak membedakan antara utusan Allah satu sama lain. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi turun ayat persis seperti perkataan sahabat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mendengar dan pasti kami akan taat dengan ayat yang Kau turunkan kepada baginda Nabi Muhammad. Rabbana wa ilaikal masir, wahai Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Yang menakjubkan, falamma fa'alu dzalika nasakhaha Allah taala. Firman Allah, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah.
ditampakkan atau tidak ditampakkan, apapun yang terlintas dalam hati akan dimintai pertanggungan jawab. Tatkala sahabat menyampaikan semuanya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, maka ayat in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah, ayat tersebut hukumnya dihapus, tapi ayatnya tetap ada dalam Al-Quran, sehingga diturunkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegaskan atas hal tersebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap jiwa tidak akan dipaksakan untuk melakukan perbuatan yang mereka tidak mampu, termasuk bisikan yang muncul di dalam hati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk setiap jiwa apa yang telah dikerjakannya, dan atas setiap jiwa akan menjadi tanggung jawab atas apapun yang juga telah dikerjakannya. Lalu Allah mengajarkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Mereka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ampuni kami, jangan kau siksa kami jika kami melakukan in nasina, karena lupa, aw akhtana, atau salah. Artinya salah bukan karena sengaja, tapi salah pengertian dalam mengamalkan, sehingga ada kesalahan dalam pengamalan. Maafkan kami ya Allah kalau terjadi seperti itu. Allah menjawabnya, qalu na'am. Ayat ini Allah turunkan, lalu kita diajarkan untuk meminta maaf atas segala apa yang kita lakukan dan atas segala kekurangan atas pelaksanaan perintah Allah. Allah turunkan doa ini, ayat ini, tapi Allah yang menjawab na'am, iya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kepada kami beban yang berat sebagaimana beban yang telah diturunkan kepada kaum atau kepada umat sebelum kami. Allah juga menjawab iya, na'am. Allah yang memerintahkan dan Allah yang menjawabnya. Allah mengajarkan Rabbana wala tuhammilna, wahai Allah, jangan bebankan kepada kami mala taqata lana bih, beban yang kami tidak mampu untuk melaksanakannya. Allah juga menjawabnya iya, na'am. Lebih lanjut Allah menyampaikan Al-Quran, melanjutkan ayatnya tersebut, dan Allah juga yang menjawabnya walaupun Allah yang memerintahkannya. Wa'fu anna, maafkan kami, wa'fir lana, ampuni kami, warhamna, sayangi kami, anta maulana, engkau adalah pelindung kami, fansurna alal qaumil kafirin, tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Allah juga menjawab iya. Cukup menakjubkan bagi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik akhlakku adalah Allah, sehingga akhlakku menjadi akhlak yang paling baik. Bukan hanya Rasulullah yang dididik akhlaknya, tapi juga sahabatnya dididik akhlaknya. Tatkala mendengar ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad dan mereka merasa tidak mampu, diajarkan bagaimana cara menjawabnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bahkan diajarkan oleh Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Tatkala kita mendengar tentang hukum yang datang dari Allah, lalu kita merasa tidak mampu, kita menyampaikan kepada Allah, sami'na wa ata'na, kami akan mendengar dan kami akan taat. Dan ya Allah, apabila ada kekurangan dan kesalahan tanpa sengaja, ampunilah kami, jangan kau siksa atas kesalahan yang tidak sengaja tadi ataupun dosa yang kami lakukan karena tidak sempurna melaksanakan perintahmu. Dan juga dikatakan, ya Allah, jangan bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana beban terhadap umat-umat terdahulu. Karena ada di antara sebagian umat itu dulu kalau mereka mau bertobat, maka membunuh diri mereka atau membunuh kawan mereka yang menyembah anak sapi yang terbuat dari tanah, yaitu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dulu umat-umat terdahulu mereka mendapatkan beban yang berat, tidak sah sholat mereka kalau mereka tidak sholat di tempat-tempat sholat yang dibangun oleh Nabi mereka. Tapi kita tidak. Rabbana wala tuhammilna
mala taqata lana bih, jangan bebani kami dengan beban yang kami tidak mampu ya Allah. Dan Allah menjawabnya, iya, maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami, hanya Engkau pelindung kami ya Allah, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Cukup menakjubkan perlakuan istimewa dari Allah terhadap kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam hal ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, rufi'an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat artinya dimaafkan, untuk khusus untuk umat Nabi Muhammad. Apa yang dimaafkan? Kesalahan tanpa sengaja. Kita sudah hadir majelis ilmu pengajian seperti sekarang, tapi kadang-kadang ada yang tidak paham, kita melakukan kesalahan. Padahal kalau hadis majelis ilmu ada yang tidak paham, kita tanya, tapi masih ada ajak kesalahan. Hal semacam ini, kesalahan tanpa sengaja itu, kalau dia masih belajar ilmu, hadir majelis ilmu, tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah menyampaikan, yaitu an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga, apa yang dipaksakan untuk melakukannya padahal kita tidak mau melakukannya. Gambaran terpaksa itu seperti sahabat Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Yasir, itu gambaran terpaksa ya. Diperintahkan untuk mengakui Allatul Uzza sebagai Tuhannya, ada Tuhan selain Allah. Mereka dibiksa, dipukul, maaf sampai ibunya mati, kemaluannya ditombak. Untuk mengucapkan itu tidak mau. Abahnya Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Yasir juga meninggal. Ammar bin Yasir dan juga adiknya Abdullah bin Yasir juga disiksa seperti itu, bahkan dimasukkan dalam air yang panas sehingga tidak mampu. Lalu dengan terpaksa mengatakan, iya, ada Tuhan selain Allah, Allatul Uzza. Lalu setelah dia mengucapkan itu tidak disapa oleh para sahabat, maka turunlah firman Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau yang terpaksa seperti itu dimaaf oleh Allah, asalkan hatinya tidak mau kepada kekafiran ataupun kemaksiatan. Jadi bukan arti kata dipaksa itu ada pesta suruh minum minuman keras, dikasih minuman suruh minum lalu dia minum, lalu dia mengatakan dipaksa. Bukan itu dipaksa itu. Dipaksa itu kalau tidak mau dibunuh, itu namanya dipaksa. Orang sekarang mengatakan terpaksa itu seenaknya, menerjemahkan terpaksa dalam urusan agama seenaknya. Tidak. Jadi pertaruhannya nyawa itu baru namanya dipaksa. Berikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Hadis yang senada riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas. Dimaafkan atas umatku kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja atau karena lupa atau dipaksakan atas diri mereka, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis yang senada juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tujuh wizali min an ummati, yaitu al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Dimaafkan, dihapus. Kalau itu merupakan dosa, dihapus, tidak dianggap dosa atas apa yang dilakukan oleh umatku, yaitu salah karena tanpa sengaja atau lupa atau apapun yang dipaksakan terhadap mereka. Dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw yaf'alu. Melanjutkan tentang firman Allah, yaitu dihapusnya firman Allah, ditampakkan atau disembunyikan dalam hati akan ada permintaan pertanggungan jawab atas setiap apapun yang jelek ataupun yang baik yang ada dalam hati kita. Maka Rasulullah menegaskan, apapun yang terlintas di hati umatku semuanya tidak akan dimintai pertanggungan jawab selagi mereka tidak mengucapkan dan tidak mengamalkan. Nah, kalau ada keinginan jelek jangan diucapkan, tapi berusahalah untuk berhenti.
Kalau kita tidak melakukan itu dapat pahala. Apalagi niat berhenti atau menggagalkan kejelekan yang akan kita lakukan, itu juga dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kejahatan, setiap kejelekan yang muncul di hati kita, yang muncul di benak kita atau pikiran kita, tetap semuanya tidak akan dianggap sebagai dosa, bahkan dianggap sebagai pahala apabila kita tidak mengucapkan dan tidak melakukan. Kalau melakukan maka dianggap satu dosa. Itulah istimewanya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disampaikan dalam sebuah hadis qudsi, wa idza ja'ani yamshi, firman Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku datang kepadaku, artinya bertobat dari dosanya, ji'tuhu uharwilu lahul mannu wal fadluh. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Nabi Muhammad terpikirkan kejelekan lalu kita gagalkan kejelekan itu, atau kita tidak melakukan, tidak kita gagalkan tapi tidak ada peluang, tetap tidak dianggap dosa. Tapi kalau kita gagalkan, mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang cukup menakjubkan, kata Allah, jika ada di antara umatku dari hambaku dari umat Nabi Muhammad melakukan dosa lalu dia bertobat dengan cara berjalan, artinya tidak begitu cepat bertobatnya tapi dia berjalan untuk segera bertobat, maka aku datang kepadanya dengan cara berlari untuk menyambut tobatnya. Tidak hanya Allah menyambut umat Nabi Muhammad yang datang kepada Allah untuk bertobat, tapi juga Allah mempersiapkan segala anugerah, kemuliaan dan keutamaan bagi mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa man lagiyani bi ghurabil ardi khati'atan la yusyriku bi syai'an laqituhu bimithliha maghfiratan." Hadis riwayat Imam Muslim. Jika ada di antara hambaku melakukan satu perbuatan dosa lalu belum sempat bertobat, tapi dia tidak menyekutukan aku, cuman menghentikan dosanya tapi tidak menyekutukan aku, maka tatkala dia mati dengan membawa dosa yang menutupi antara bumi dan langit, maka aku sambut dia selagi tidak menyekutukan aku dengan pengampunan dosa sesuai dengan jumlah dosa yang dia lakukan. Inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih menakjubkan lagi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan, dia bertobat, dia berzina, lalu dia minta dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya seharusnya dirajam ya Rasulullah, karena sudah pernah kawin, berzina, berarti harus dirajam, dilempari batu sampai mati." Rasulullah tidak menghiraukan, berpaling ke arah yang lainnya. Perempuan ini datang lagi, sampai 3 kali dia datang kepada Rasulullah dan mengucapkan seperti itu. Lalu perempuan tadi ditanya oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Betulkah kamu melakukan itu?" Katanya dia, "Betul ya Rasulullah." Maka wali atau keluarga si perempuan ini dipanggil, rawat perempuan ini sampai nanti melahirkan. Kalau sudah melahirkan, bawa dia datang kepada aku. Lalu apa gerangan yang terjadi tatkala perempuan ini datang? Bayinya masih kecil. Kata Rasulullah, besarkan dulu bayinya. Artinya apa? Sebetulnya Rasulullah berharap perempuan ini bertobat dengan cara lain. Karena terjadi juga pada seorang sahabat laki-laki ya, yang berbuat zina juga minta dirajam oleh Rasulullah, ditolak tetap dia minta dirajam. Akhirnya apa? Perempuan ini membawa baginya dalam keadaan sudah makan dan sisa rotinya masih ada. Kata perempuan ini seakan-akan dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
jangan ditolak lagi ya Rasulullah untuk engkau menghukum aku dengan hukumnya Allah, yaitu dirajam karena aku telah berzina sampai punya anak padahal aku telah pernah kawin. Maka jangan tolak lagi ya Rasulullah. Kalau anda akan bertanya apakah anakku sudah makan, ini ya Rasulullah sudah makan dan kenyang, sisa rotinya, gigitan rotinya saya bawa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW merajam, menghukum perempuan itu sampai mati. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyolatinya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, "Atusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Apakah anda ya Rasulullah memerintahkan kami sholat janazah untuk perempuan yang telah berzina ini? Seakan-akan Sayyidina Umar mengatakan tidak pantas ya Rasulullah kalau kami untuk sholat jenazah untuk perempuan yang telah berzina ini, apalagi anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasa'adhum. Tahukah kamu wahai Umar, perempuan ini datang kepadaku pasrah dan tunduk kepada hukum Allah, di mana pahala ketundukannya dia, kepasrahannya dia kepada Allah adalah mendapatkan pahala yang sangat besar, yang andai kata 70 orang penduduk Madinah ini dibagikan pahala dia untuk 70 orang pasti cukup, bahkan lebih, saking besarnya pahalanya. Dan Rasulullah menyampaikan, wahal wajadtal fadla min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah kamu akan mendapatkan manusia yang lebih utama, yang memasrahkan dirinya untuk hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Artinya perempuan ini mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa karena dia telah bertobat. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua kita, tidak lepas siapapun kita kecuali Rasulullah SAW. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, man dalladhi ma sa'agat wa man lahu husna faqat. Itu Muhammadul hadi alladhi Jibrilu alaihi habat. Siapa kita yang dalam hidupnya hanya kebaikan yang kita lakukan? Tidak ada, pasti ada kejelekan. Siapa kita yang dalam hidupnya hanya kejelekan, maksiat saja yang kita lakukan, tidak ada kebaikan yang kita lakukan? Pasti ada kebaikan yang kita lakukan. Dan yang jelas yang tidak melakukan kesalahan dan dosa sama sekali hanyalah Nabi Muhammad yang telah memberi petunjuk kepada kita kepada kebaikan, yang kepada beliau Allah turunkan Jibril untuk memberi wahyu sesuai dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah membuka dengan pembukaan yang luas bagi Rasulullah. Lian surah nasran azizah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menolong Nabi Muhammad dalam segala halnya. Dan juga andai kata Rasulullah melakukan dosa, itu pun diampunkan oleh Allah, dan Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Artinya ayyuhal hadirun al muhtaramun, mari kita jangan putus asa untuk kembali kepada Allah sebelum kita menyesal. Tapi ingat, jangan meremehkan dosa, karena kita tidak tahu dosa yang kecil yang kita lakukan yang akan mendatangkan murka Allah, atau dosa besar yang kita lakukan yang mendatangkan murka Allah. Mudah-mudahan apa yang saya baca ini dari kitab Riyadhus Shalihin ini bisa membangkitkan kita untuk kembali kepada Allah, semangat bertobat, semangat untuk melakukan kebaikan, sehingga kita ditulis sebagai hamba-hamba Allah yang mampu mengamalkan Al-Quran, mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, yang dengan demikian kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah.